Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Singkatan dari Obaja, ojo berbuat jahat atau jangan berbuat jahat. Nah, kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-6 saudaraku. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James yang saya Indonesiakan, berbunyi demikian. Bagaimana barang-barang Esau diperiksa, bagaimana barang-barangnya yang tersembunyi dicari-cari. Nah, di dalam terjemahan baru Obaja 1 ayat yang ke-6 dikatakan, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Ini menceritakan tentang hukuman atas Edom. Masih dalam rangka hukuman atas Edom, saudaraku. Nah, ini disingkapkan bahwa apa yang kaum Esau miliki, semuanya itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Bagaimana barang Esau diperiksa? Bagaimana barang-barang yang tersembunyi dicari-cari? Ya dengan sangat mudah. Karena Allah itu melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu saudara, jangan berbuat jahat. Jangan, awas, Tuhan melihat. Nah, ya. Ini lagunya cocok ya. Ojo berbuat jahat. Nah, ojo berbuat jahat. Obaja. Ini semuanya terbuka di mata Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-16, Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu. Luar biasa. Sebagian orang merasa bahwa Tuhan tidak melihat kejahatan yang dilakukan. Oh, Tuhan tidak melihat. Mana gak ada hukuman? Mana sampai sekarang masih baik-baik saja? Itu di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-7. Itu orang-orang bebal, orang-orang fasik, orang-orang yang keras hati dalam dosa. Akhirnya dihancurkan. Semuanya itu adalah tipu daya iblis, saudaraku, yang membuat kita ini makin bertambah-tambah dalam dosa karena merasa mencuri sekali, oh tak ketahuan, seneng. Mencuri 2 kali, mencuri 3 kali, terus akhirnya bukan mencuri, tambah hal-hal yang lain. Dulu mencuri ballpoint, terus naik lagi mencuri barang-barang, naik lagi mencuri uang, naik lagi akhirnya korupsi. Nah ini makin bertambah-tambah dalam dosa. Tetapi Tuhan melihat semuanya, bahkan sampai ke dalam dasar hati yang paling dalam sekalipun. Pikiran dosa pun di hadapan Tuhan itu sudah seperti berbuat. Amsal 23:7 saya bacakan ya. Ini menarik karena terjemahan baru dan bahasa Inggrisnya berbeda. Maka dari itu saya anjurkan kita untuk menyelidiki firman Tuhan, kita harus punya perbandingan bahasa yang sudah pernah saya ceritakan di awal-awal The Secret of Obaja, saudaraku. Amsal 23:7 dalam bahasa Inggrisnya, for as he think in his heart, so is he. Karena sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, sebegitulah dia. Di hadapan Allah seperti berbuat, padahal cuma berpikir, aku akan mencuri, aku akan membunuh, aku akan berzina, aku akan mati. Terus di hadapan Tuhan, kamu berbuat apa ini? Loh, kamu gak berbuat kok Tuhan. Nah, kamu berbuat dalam pikiranmu, dalam hatimu, itu dosa. Nah, kenapa kok Tuhan itu memperhatikan sampai dalam hati? Karena dari dalam hati itu memancar keluar melalui perbuatan. Jadi kenapa orang bisa memukul orang lain? Karena dalam hatinya sudah ada jengkel, ada dendam, ada benci, luap. Hati-hati. Maka dari Tuhan tuh lihat, orang sudah dalam hati sudah berbuat jahat, itu seperti dia sudah berbuat. Hati-hati. Dosa dalam pikiran. Matius 5 ayat 28. Dosa dalam pikiran, berzina dalam hati. Loh, ya kan? Ini firman Tuhan. Jadi semua itu pasti terlihat jelas di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita manipulasi, tidak bisa kita sembunyi-sembunyikan, tidak bisa. Terbuka. Bagaimana barang-barang Esau diperiksa? Bagaimana barang-barang yang tersembunyi dicari-cari? Sangat mudah.
Kamu mau sembunyikan di mana? Tuhan bisa melihat. Di mana engkau sembunyikan barang-barang dosamu, video-video porno, barang-barang yang tersembunyi, bahkan pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana jahat kita sembunyikan dalam hati, dalam pikir, nanti ya bulan depan aku akan balas dia. Tuhan lihat, cepat buang, saudaraku. Jangan pikiran-pikiran, rencana-rencana jahat bercokol, terdiam dalam hidup kita. Buang semua yang jahat. Dia pikir nanti ya setelah ini saya mau nonton video porno, saya mau berzina, saya mau apa. Buang semua pikiran-pikiran ini. Nah, barang-barang kaum Esau ini diperiksa tanpa pernah bisa ditutupi karena kelihatan, ya kan? Nah, dan semua perbuatannya akan sampai kepada penghakiman Allah. Memang semua perbuatan manusia pasti ada penghakimannya, walaupun ditutup-tutupi. Tuhan melihat, dan Tuhan melihat hakim sudah berdiri di depan pintu. Yakobus 4 ayat berapa ya? Ya ada ya, saya lupa ya, ada ayatnya. Ini Yakobus 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saat kita berbuat dosa, hakim sudah berdiri di ambang pintu, kelihatan. Nah, bisa ditutupi, kelihatan, dan penghakimannya itu adil. Allah akan menghakimi setiap perbuatan manusia. Nah, dalam Yehezkiel 24 ayat yang ke-14 ini menarik, saudaraku. Yehezkiel 24 ayat yang ke-14 ini dikatakan seperti ini. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, ini penghakiman Tuhan. Apa 4 ciri penghakiman Tuhan? Tuhan akan melakukannya. I will do it. Di dalam bahasa Inggris, I will do it. Tuhan tidak pernah menyesalinya. I will not go back. Ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis demikian. Tuhan juga tidak pernah melalaikan apa yang sudah dikatakannya. Neither will I spare. Ya, S-P-A-R-E, spare ya. Kalau bahasa Inggris saya kurang tepat, mohon dimaafkan saudaraku ya. Yang keempat, Tuhan tidak pernah menyesali perbuatannya. Neither will I repent. 4 ciri kalau Tuhan menghakimi. Akan dilakukan, I will do it. Tuhan tak pernah menyesali perbuatannya karena perbuatannya selalu sempurna, tepat, benar, 100%. I will not go back. Ketiga, Tuhan juga tidak pernah melalaikannya apa yang sudah dikatakannya. Besok saya akan menghakimi engkau. Besok, oh iya, lupa. Oke, besok lagi. Neither will I spare. Tidak dilalaikan. Keempat, Tuhan tidak pernah menyesali perbuatannya. Neither will I repent. Ulangi lagi, menyesali. Tuhan tidak pernah kembali, tidak pernah menyesali. Tuhan menghakimi berdasarkan perbuatan manusia, dan penghakimannya tepat, adil, sempurna, tanpa pernah bisa dibantah oleh manusia. Roma 3 ayat yang keempat. Jika masih hidup, saudaraku, barang-barang perbuatan kita itu sudah diperiksa Tuhan. Itu suatu keuntungan besar. Jadi kalau kita saat ini masih hidup, ada barang-barang diperiksa. Ini salah, perbuatanmu ini salah, perbuatanmu ini salah. Dulu, kok tahu semua Tuhan? Tiba-tiba ada berkhotbah menunjuk dosa kita, padahal kita tidak kenal pengkhotbah itu. Kita juga tidak memberitahukan dosa kita. Itu barang perbuatan kita diperiksa Tuhan. Itu suatu keuntungan besar. Karena apa? Karena kita bisa mengambil keputusan untuk bertobat sehingga dosanya dibuang, diampuni. Kalau tidak, habis.
Jangan mensia-siakan peristiwa itu. Pemeriksaan barang-barang perbuatan kita, baik yang kelihatan maupun yang kelihatan. Jangan mensia-siakan. Kalau diperiksa cepat bertobat. Saat kita baca Alkitab, diperiksa, cepat bertobat, saudaraku. Jangan keras hati dalam dosa. Ibrani 3:15. Sampai waktunya habis, orang yang keras hati dalam dosa, penghakiman akan hadir dalam hidup kita. Kalau sampai tidak bertobat pada akhir hidup kita, ya mati masuk neraka. Penghakiman kekal di neraka. Nah, orang yang sudah mati akan dihakimi langsung tanpa pernah ada pengulangan. Ibrani 9 ayat yang ke-27, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Jadi selama masih hidup, kita masih bisa bertobat. Tapi jika sudah mati, tidak ada kata pertobatan lagi. Semuanya langsung divonis. Ibrani 9 ayat 27 kan tadi dikatakan, sekali manusia mati langsung dihakimi. Gak ada reinkarnasi kesempatan kedua, gak ada. Oleh karena itu selama masih hidup, cepat-cepat periksa diri. Tiap malam periksa diri, apakah ada salah, apakah ada dosa. Tuhan, periksalah hatiku, periksalah perbuatanku, periksalah barang-barang perbuatan saya, Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, saya akan buang. Ini biarkan Tuhan memeriksa semuanya. Bersyukurlah jika kita masih mendapat hajaran, karena itu kesempatan untuk bertobat. Bersyukur. Tapi hal yang terbaik adalah menyerahkan seluruh hidup kita untuk diselidiki oleh Tuhan. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Merelakan hati kita itu diperiksa. Kemudian dengan hati yang lemah lembut kita mau membuang yang salah tanpa berbantah-bantah, tanpa menawar sama Tuhan. Buang. Tuhan tidak suka, ya kita buang. Tuhan tidak suka ini, oke tak buang. Tidak usah disayang-sayang. Check up jasmani itu penting ya. Ada orang check up itu setiap tahun sekali atau tiap 6 bulan sekali untuk mengevaluasi kesehatan. Demikian juga check up rohani, yaitu periksa diri itu penting. Dilakukan setiap hari untuk menjaga hubungan kita tetap baik dengan Tuhan. Check up rohani, tiap hari periksa diri. Jangan sampai seperti Esau. Betapa Esau digeledah, barang-barang diperiksa, dan salah semua. Salah dan keras hati dalam dosa. Akhirnya hukuman Allah turun. Kalau kita diperiksa, cepat bertobat, jangan keras hati ya. Nah, ada 4 cara check up rohani. 4 cara check up rohani. Yang pertama, berdoa setiap hari. Mazmur 139 ayat 23. Sebelum itu kita berdoa, periksa diri, apakah ada dosa. Kalau ada, cepat bertobat. Roh Kudus pasti mengingatkan mana-mana yang salah, walaupun sekecil sekalipun ya. Kedua, baca dan mendengarkan firman Tuhan. Matius 13 ayat 52. Matius 13 ayat 52. Saat kita membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus rela mengeluarkan semua barang-barang yang lama dan yang baru untuk ditera berdasarkan firman Tuhan. Keluarkan semua apa yang sudah kita pegang puluhan tahun, pedoman hidup, tingkah laku, sifat karakter sudah bercokol puluhan tahun. Saat kita dengar firman Tuhan, gak ada itu semua dikeluarkan, dan Tuhan periksa. Jika itu ada salah, langsung dibuang tanpa ada sayang menyayang lagi. Buang. Walaupun itu suatu yang kita yakini benar selama hidup ini, tapi jika kita baru mengerti firman Tuhan dan itu salah, cepat kita rela membuang. Semua yang baru dan yang lama kita mau buka di hadapan Tuhan untuk diperiksa agar kita bersih dan beres di hadapan Tuhan. Ini saudara, seperti orang ahli Taurat, bongkar perbendaharaan yang lama dikeluarkan, yang baru dikeluarkan, dan Tuhan periksa. Kalau salah, dibuang. Ya. Ketiga, persekutuan saudara seiman. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saudara seiman juga bisa dipakai Tuhan untuk menegur kita, untuk menasihati kita. Oleh karena itu, belajar menerima teguran dan juga belajar mau menasihati, memberi teguran.
Kenapa kok seperti ini? Karena orang lain biasanya itu melihat selumbar dalam hidup kita. Kecil gerajan besi, satu lembar, satu uh, lapisan kayu itu. Bukan gerajan besi, gerajan kayu, lapisan kayu kecil. Matius 7:3 itu. Orang bisa ngelihat. Ini salamun ini, tapi balok di mata sendiri itu nggak bisa kelihatan. Nah, kita perlu orang lain. Orang lain ngelihat balok, ngelihat selumbar apapun itu dilihat, dituduhkan ke kita, ditegurkan ke kita. Kita memeriksa diri, iya ini salah, ya, buang. Jangan, siapa kamu berani tegur-tegur saya? Jangan. Ya, belajar lemah lembut, mau ditegur, mau juga menasihati. Jangan acuh tak acuh, orang lain salah biarin masuk neraka sendiri. Jangan, itu jahat. Kalau orang lain salah, saudara seiman kita salah, atau ini orang persekutuan sel kita, cepat-cepat kita nasihati dengan hati yang lembut, dengan kasih, dan didoakan. Ya, keempat, terakhir, dengan perasaan hati. Roma 9 ayat 1. Roh Kudus pasti mengingatkan pertama kali saat kita melakukan kesalahan dengan memberikan perasaan hati yang tertuduh. Hati tuk 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 gitu loh. Dan itu jangan dipadamkan, melainkan kita responi dengan benar, yaitu dengan pertobatan. Jika perasaan hati kita tidak menuduh kita, maka kita bisa dengan berani mendekati Allah. 1 Yohanes 3:21. Celakanya, saudara, sebagian orang beriman berusaha mematikan perasaan hatinya dengan keras hati dalam dosa. Nah, perasaan hati ini bisa mati seiring dengan semakin banyaknya dosa dan kekerasan hati. Oleh karena itu Paulus, saudaraku, terus menjaga perasaan hatinya tetap murni, tetap baik di hadapan Allah terus menerus. Kisah 23 ayat yang ke-1. Dia tidak mau dikotori dengan dosa sehingga membuat kepekaan perasaan hatinya menjadi tumpul. Efesus 4 ayat 19. Perasaan hati tumpul tuh istilahnya itu seperti hati yang dibakar dengan besi panas sehingga lama-lama mulai terbiasa dengan suhu tersebut. 1 Timotius 4 ayat yang ke-2. Nah ini mungkin ini contohnya besi. Mungkin awalnya suhu 30 derajat atau kita saja ya contohnya. Kita suhu 30 derajat sudah panas gitu rasanya. Tapi jika terus-terusan dikasih 30 derajat, akhirnya terbiasa dengan kondisi 30 derajat sehingga sudah tidak merasa panas lagi. Terus dinaikkan 40 derajat, itu panas, tapi namanya terbiasa. Nah, perasaan hati yang dikontaminasi dengan dosa, kemudian keras hati dalam dosa, maka bisa jadi tumpul, bahkan bisa terbalik-balik. Filipi 2:15 dalam terjemahan lama, perasaan hati yang tumpul dan terbalik, bengkok dan terbalik. Nah, perasaan hati, contoh nih kasus mencuri pertama kali, berdebar-debar, derdek, duteng, takut gitu ya. Tapi jika ini dilakukan terus menerus, akhirnya perasaan hatinya tumpul, mulai terbiasa. Gak ada deg-degan, itu gak ada. Orang bisa bernafas bohong, orang bisa bersilat dengan begitu lihai. Kenapa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Nah, kalau sudah parah, sudah bengkok dan terbalik, itu seperti LGBT. Itu suka laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini perasaan hati yang sudah terbalik-balik. Roma 1 ayat 24-27 ini tindakan yang keji, yang najis, saudaraku. Oleh karena itu, saat perasaan hati mulai menuduh, cepat bertobat. Kenapa kok perasaan hati tidak enak? Jangan diteruskan, berdoa dulu. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak izinkan kah? Tuhan tidak senang kah? Tuhan tidak setuju kah? Tanya saudara seiman, kok rasanya kok hati nggak enak ya kerjakan ini. Kalau saudara seiman, lu iya jangan tuh, ini salah lu. Oh iya, iya, oh selamat ya. Iya, kamu diingatkan oleh Roh Kudus. Oh iya. Nah itu loh saudaraku. Jadi perasaan hati ini hati-hati, jangan dibiarkan tumpul. Ada dosa, cepat-cepat bertobat. Hal yang paling baik adalah jangan berbuat dosa. Jadi Obadya 1 ayat yang ke-6 ini menuliskan alur peristiwa manusia yang keras hati dalam dosa. Pada tahap awal, pemeriksaan perbuatan dosa tidak mau diakui. Akhirnya masuk pada tahap dicari-cari, sehingga membuat hukumannya menjadi lebih besar. Ya kan? Tadi ayat itu di ayat 6, bagaimana barang-barang eksot diperiksa nggak mau, barang-barangnya dicari-cari. Ya pasti tahu, Allah Maha tahu. Nggak mau diakui, pasti periksa nggak mau diakui. Enggak, bukan, enggak, saya nggak salah. Bukan gitu maksudnya.
akhirnya masuk tahap dicari-cari, sehingga hukuman menjadi lebih besar. Contohnya akan peristiwa akan dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Akan ini telah berbuat dosa tapi keras hati sampai akhirnya dicari-cari dan akhirnya tertangkap basah, sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Coba kalau dari awal pas Yosua, waduh adanya akan, ya saya ampun Yosua ampun Pak, gak mungkin hukuman mati karena dia mengakui. Tapi karena dia tidak mau mengakuinya, sampai diperiksa gak ngaku, akhirnya membuang undi, terus undi dicari-cari sampai ini kamu ya akan, oh iya, ya sudah hukuman mati. Kita gak bisa membohongi atau menyembunyikan perbuatan dosa kita di hadapan Allah, saudaraku. Seringkali manusia keras hati dalam dosa sehingga menyebabkan hukumannya makin berat. Mazmur 99 ayat 8 mengatakan, Allah memang mengampuni dosa kita, tetapi juga sedikit banyak ada hukumannya. Ilustrasinya, anak saudaraku ya, salah langsung mengaku pada orang tua, mungkin hanya dinasihati, Pak tadi curi ini coklat yang papa gak boleh makan, ya sudah dinasihati, ditegur. Tapi kalau sudah salah gak mau ngaku, kamu makan coklat, enggak, yakin enggak, hukumannya jadi lebih berat. Tak lihatkan CCTV ya, ada tadi CCTV, lu ada gak pasang, lu ini kamu sit up 100 kali, push up 100 kali, itu karena apa? Karena tertangkap basah baru ngaku, maka hukumannya jadi lebih berat. Oleh karena itu jangan tunggu disudutkan baru mengaku dan bertobat, jangan saudaraku ya. Tetapi saat pertama kali salah, Roh Kudus pasti berbicara, dan itu harus kita langsung responi dengan pertobatan. Nah ini Obadja 1 ayat 6. Betapa kaum Esau diperiksa. Bagaimana kaum Esau diperiksa? Ditegur, dinasihati, lewat saudara seiman mungkin, oleh perasaan hati mungkin, Roh Kudus tegur, firman Tuhan. Tak bertobat. Akhirnya bagaimana kaum Esau dicari-cari? Barang-barang Esau dicari-cari, dihukum, dihajar, disudutkan. Akhirnya iya ngaku, akhirnya hukuman lebih berat, lebih celaka lagi. Sudah disudutkan, enggak, saya gak merasa salah, waduh tambah keras, tambah dihajar. Kalau tetap gak bertobat, waktunya habis, binasa mati kekal di neraka. Nah, hati-hati saudaraku ya. Ini ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7 luar biasa lagi menyeramkan. Dihabisi tanpa pengertian, tanpa kasihan. Luar biasa. Ini Obadja ini kitab menyeramkan, tapi justru menguatkan kita. Kenapa? Kalau kita mengerti Obadja, kita akan lebih hati-hati untuk tidak berbuat dosa, sehingga gak ada hukuman. Walaupun peraturannya dahsyat, telat 1 menit didenda 10 juta. Gajinya aja cuma 4 juta UMR. Ini didenda 10 juta. Loh, tapi kalau enggak telat, ngapain takut? Aku enggak pernah telat kok. Setahun aja enggak pernah telat. Berapa tahun? Selama ini saya kerja 10 tahun saya enggak pernah telat. Kalau saya sudah sakit jam 6, saya sudah WA. Saya sudah enggak masuk, saya sudah ngomong enggak bisa masuk karena sakit. Jadi selama saya bisa kerja, saya kerja tanpa telat. Jadi peraturan seberat apapun, tak khawatir. Walaupun Allah punya penghakiman dahsyat, gak bertobat, keras hati, hukuman seperti ini. Tapi saya gak keras hati kok. Saya ada salah langsung bertobat. Dan saya berusaha untuk tidak sampai sakit atau jatuh dalam dosa. Tak perlu kan takut. Justru ini menguatkan. Iya, memang Allah ini adil. Hukuman Allah ada. Sehingga saya harus hati-hati, waspada. Itu ya, oke. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.